Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ibu dan bapak sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Petang hari ini kita dapat bertemu kembali, dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia ini setelah kita menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan bertaklim, dikumpulkan di tempat yang paling mulia. Mengapa kami sampaikan, kami katakan ini paling mulia? Memang yang mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah masjid-masjidnya. Jadi orang yang masuk ke dalam masjid insya Allah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah mencintai masjid? Ada yang tahu? Karena setiap orang yang memasuki masjid-masjid Allah itu, kata Allah di dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Orang atau masjid itu, yang ada di dalam masjid itu, bahwasanya ada orang-orang yang gemar mensucikan dirinya. Tidak mungkin masuk masjid terus joget-joget gitu kan, tidak ya. Jadi masuk masjid itu apa? Tafakkur, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir, lalu banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memasuki masjid-masjid Allah itu ingin jiwanya itu bersih. Bersih dari apa? Dari dosa, dari kesalahan, dari pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang di dalam masjid itu banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah itu mencintai tempat ini. Ini adalah rumah Allah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu mencintai masjidnya karena di dalamnya itu banyak orang-orang yang suka, gemar mensucikan dirinya. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Al-Furqan ini termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya
serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah jamaah sekalian lupa, kita sudah sampai di bab apa? Kemarin kita membahas apa? Bukan kemarin sih, tahun lalu gitu ya. Ya, membahas apa kita kemarin? Sebelum ini. Ini sangat sekali bab kita sebetulnya. Ini bab kita, yaitu orang-orang yang sudah balik gitu. Saya tanya waktu itu, apakah bapak-bapak sudah balik? Itu ya. Hanya untuk mengingatkan saja. Itu bab kita, yaitu bab yang ke-12 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Babul hassi alal iziyadi minal khair fi awakhiril umur, yaitu Imam Nawawi mengajak kita semua di dalam kitabnya ini supaya memperbanyak kebaikan di penghujung umurnya itu, yaitu di saat sudah mendekati udzur. Itu kalau diberi umur sampai udzur. Tetapi apakah kalau belum udzur itu lalu kita tidak memperbanyak amal? Makanya di situ diterjemahkan juga di penghujung umur kita. Kapan penghujung umur kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya tahu, Pak. 500 tahun yang akan datang. Itu penghujung umur tidak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Besok saja tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Kita masih diberi umur atau tidak itu kita tidak tahu. Siapapun, baik yang muda maupun yang tua. Ya, kadang-kadang itu kan yang dipanggil dulu itu yang muda kadang-kadang, ya. Yang tua dulu itu kadang-kadang ya kadang-kadang duluan gitu. Kalau saya kan belakangan, Pak. Nah, itu kita tidak tahu. Karenanya Imam Nawawi mengajak kita supaya kita itu setiap saat memperbanyak perbuatan-perbuatan baik, yaitu kebaikan-kebaikan. Mengapa kita diperintahkan atau diajak oleh Imam Nawawi rahimahullah itu untuk berbuat baik? Mengapa? Semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan, kita ini kan setiap saat berdosa. Benar apa tidak? Setiap saat, bahkan setiap waktu kita ini mengumpulkan dosa. Sementara perbuatan baiknya belum tentu. Ada yang sehari penuh itu perbuatan dosa dok itu ada. Bahkan tidak sehari itu, berhari-hari itu perbuatannya dosa saja. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita ini berlumur dosa. Sementara untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala itu dosa-dosanya harus diampuni Allah lebih dulu. Harus diampuni Allah. Urut-urutannya begitu. Dosa diampuni Allah, lalu dimasukkan ke surga. Bagaimana supaya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat itu dulu kita sudah bacakan itu. Ali Imran ayat 133 itu. Yaitu yang menjadi prioritas hidup kita. Saya hanya mengulang ini. Merkawes
kira-kira setengah tahun ya, lali mesti. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, baru meraih surga, baru meraih surga. Dan perbuatan baik itulah yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak perbuatan baik, maka semakin banyak pula dosa-dosa kita ini diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Setiap perbuatan baik itu akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu cuma mengingatkan yang kemarin, karena saya yakin sudah lupa. Jadi nanti dibuka di bab yang ke-12 itu ya, bab ke-12, memperbanyak amal kebaikan di penghujung usia kita. Sekarang kita beralih di bab yang baru. Babnya ini bab yang ke-13 di dalam kitab ini yang saya baca, yaitu babun fi bayanun kasratu tariqal khairah, atau bisa dibaca babun fi bayanun kasratu tariqal khair, banyak jalan menuju kebaikan. Kemarin kita kan diajak supaya memperbanyak kebaikan. Apa saja kebaikan ini? Ya, ini sekarang ditunjukkan, yaitu bab berikutnya, banyak jalan menuju kebaikan. Nah, itu. Nah, ini dipaparkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, tentang berkait dengan bab sebelumnya, yaitu memperbanyak kebaikan di penghujung usia atau umur kita. Ternyata ketika kita membuka di bab ini, amat banyak kebaikan yang bisa kita perbuat. Baik kebaikan itu sifatnya ringan, kecil, sampai kepada yang bersifat besar, ya, besar dan berat untuk dilaksanakan. Ternyata banyak. Kalau kita cari-cari kebaikan itu banyak. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ramah dan senyum kepada saudaramu itu merupakan sedekah, kebaikan. Jadi senyum saja itu sudah kebaikan. Kalau itu perbuatan baik, berarti mengampunkan dosa-dosa kita. Maka jangan segan-segan untuk tersenyum. Kalau tidak bisa tersenyum, ya belajarlah tersenyum, gitu ya. Belajar tersenyum. Sering-sering di depan cermin, ada cermin, punya cermin Pak ya? Nah, sering-sering senyum di depan cermin. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di depan cermin itu tidak hanya menyisir rambut kita, bersolek saja, tetapi juga diajarkan doa, ya, diajarkan doa di situ. Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Nah, doanya simpel, tapi maknanya sangat dalam. Sebagaimana engkau baguskan jasadku ini, wahai Allah,
maka baguskan pula akhlakku. Itu jangan lupa kalau di depan cermin itu berdoa. Biasanya kalau di depan cermin itu apa? Bersiul kadang-kadang, itu bapak-bapak itu bersiul. Jadi di depan cermin itu bersiul. Tetapi sekarang kita rubah, ketika kita berada di depan cermin berdoa. Nanti dibuka lah itu doa ketika bercermin. Dihafalkan yang kecil-kecil dulu. Bagaimana bisa mengamalkan yang besar kalau yang kecil saja belum. Itu apa tadi itu? Senyum kepada saudaramu itu merupakan sedekah. Bahkan di dalam hadis-hadis di bab ini, bab memperbanyak atau banyak jalan menuju kebaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus memberikan pengumuman kepada para ibu. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai para perempuan-perempuan di Madinah waktu itu, kalau kalian memasak, maka sisihkan itu untuk tetangga kalian itu, walau hanya satu potong kikil kambing. Kikil kambing, kaki kambing di sana tidak terlalu berharga. Nah kini rada larang itu kikil kambing. Ya. Bahkan dianjurkan kalau membuat memasak itu ada sayur, perbanyak kuahnya. Untuk apa? Untuk kita bagikan kepada tetangga. Jadi coba nek kepingin dicelatu. Ya. Niatnya baik membagi-bagi, tapi tetangga kita tidak mengerti. Ngekei tonggo apa nyudong gitu. Nah, ini dianjurkan. Jangan segan-segan. Walaupun yang sedikit itu kata Rasulullah itu sudah merupakan kebaikan. Berarti banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Mengapa begitu? Di dalam hidup ini kita mesti mengumpulkan banyak kebaikan. Untuk apa? Untuk bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya setiap waktu kita mesti mengumpulkan kebaikan. Jangan sampai waktu kita ini bertabur dengan keburukan. Jadi sudah kita sampaikan, ada orang itu sehari penuh tidak satupun kebaikan yang dia lakukan, tetapi yang ada adalah keburukan. Inilah yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini bisa kita jadikan renungan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mungkin dulu sudah saya sampaikan ini, tapi kalau jadi renungan ya bisa kita ulang lagi. Ada sesuatu yang paling aku sesali di dalam hidup ini. Ada sesuatu yang aku paling sesali di dalam hidup ini. Apa itu? Mungkin berbeda dengan kita dan kita tidak pernah melakukan itu. Yaitu ketika matahari terbenam, yang berarti umur ini berkurang tetapi tidak menambah kebaikan. Itulah yang paling disesali oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, mulai besok kita mencoba begitu. Ketika matahari terbenam, menerawang kita jauh. Nanti menjelang tidur itu sudah menerawang jauh. Hari ini tadi apa saja yang aku jalani itu.
Oh, ngaji barang, alhamdulillah. Kalau hari-hari itu penuh dengan perbuatan baik, kita bisa mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita masih dibimbing hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau hari itu ada perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan, kita patut merenungi diri kita. Kita tambah memperbanyak istighfar dan memperbanyak amalan-amalan soleh, perbuatan-perbuatan baik itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan berpesan, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi perbuatan buruk kalian itu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itulah yang akan menutupi perbuatan buruk kita. Jadi kalau kita berbuat keburukan itu jangan didiamkan begitu saja, tetapi harus kita tempuhi lagi perburukan itu, kita tutupi dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Misalnya itu di siang hari kita sempat berbuat buruk, kecil maupun besar, maka ketika menjelang tidur kita renungkan itu bahwa hari ini tadi aku telah berbuat keburukan, lalu kita beristighfar kepada Allah, kita tutupi dengan perbuatan baik. Nanti malam saya harus bangun, kita tutup dengan salat tahajud, bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Imam Nawawi mengajak kita untuk menunjukkan jalan bahwa perbuatan baik itu banyak. Jadi banyak jalan menuju kebaikan, itu tidak kurang-kurang. Kalau dengan tetangga membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita, segera kita bantu tetangga itu, ya. Benekno gendeng sing melorot misalnya begitu, bukan benekno kathok sing melorot. Musim hujan gendengnya melorot, bocor, kita bantu, bersegera. Sabiku ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Berlomba itu segera. Tadi kan wasari'u, berlomba ya, bersegera menuju ampunan Allah, yaitu perbuatan-perbuatan baik tadi. Jadi kalau kita membantu sesama itu berarti kita dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Hasr yang populer itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya. Hendaklah setiap diri kalian itu memperhatikan apa yang sudah kalian kerjakan untuk hari esok. Berarti apa? Mengumpulkan kebaikan yang banyak untuk bekal menuju kehidupan akhirat. Imam Nawawi mengawali bab ini dengan di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Ini biasa kan Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diawali dengan ayat Al-Quran, lalu kemudian dipaparkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urutannya begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim."
kebajikan apa saja yang kalian kerjakan, sekecil apapun perbuatan baik yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah itu Maha tahu apa saja yang kalian kerjakan, sekecil apapun perbuatan baik itu Allah tahu. Kalau Allah tahu berarti dibalas pahala. Jadi kalau tersenyum kepada saudara kita, itu Allah tahu, walaupun tidak ada orang yang tahu, Allah tahu. Di dalam ayat yang populer, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi setiap perbuatan sekecil apapun perbuatan baik kita, maka kita nanti mengerti balasannya itu, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya juga demikian. Hanya saja kalau perbuatan baik itu dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara perbuatan buruk itu tidak dilipat gandakan. Karenanya ini supaya bekal kita ini semakin banyak, bekal menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, tadi sudah kita katakan, jangan remehkan perbuatan baik walaupun itu kecil, walaupun itu kecil. Bahkan di dalam salah satu hadis ini nanti yang kita pelajari, bahwa di surga nanti ada orang yang bergembira ria di surga itu, karena isinya surga itu adalah kegembiraan, kebahagiaan. Kalau di dunia ini kita menahan diri tidak sampai joget-joget itu, nanti di surga lah, bolehlah joget itu ya. Kalau di dunia kita menahan, tidak pantas lah itu, ya, itu ya, tidak pantas itu joget-joget. Apa mana jamaah al-furqan gitu ya, tidak pantas. Menahan diri kita dari fitnah kehidupan yang seperti itu. Kita ingat bahwa nanti saja kalau sudah masuk di surga aku tak joget-joget lagi itu ya. Karena di surga itu tidak ada lain, adalah tempat kebahagiaan. Ada waktunya nanti kita bertemu dengan sesama yang sama-sama mengaji di Al-Furqan, bisa ketemu di surga itu dalam waktu yang sudah ditentukan, yaitu di hari Jumat. Itu ada basar di surga itu. Ingin tahu basarnya di surga? Ya banyak beristighfar, banyak berbuat baik gitu. Itu hari Jumat. Kalau di kita ini basarnya kan hari Ahad ya. Tadi kata mereka hari Minggu. Hari Ahad di kita itu basar. Ada jual masakan, ada jual pakaian, ada mainan anak-anak dan lain sebagainya. Tidak tak sebut satu-satu, nanti ibu-ibu itu nyebut semua itu dan ente. Tetapi di surga itu tidak dalam jual beli basar itu, tapi forum silaturahim, ketemu orang tuanya, ketemu anak-anaknya, ketemu kerabatnya, ketemu teman-temannya yang dulu pernah berjamaah bersama-sama, ketemu nanti di hari Jumat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka pulang dari basar itu, ada angin semilir yang meniup mereka, yaitu orang-orang yang baru saja pulang dari basar di surga itu. Mengapa angin ini meniup wajah-wajah mereka dan diri mereka?
Karena tiupan angin yang semilir itulah yang kemudian membuat seseorang penduduk surga itu sampai di rumahnya, di istananya, itu tambah ganteng itu sing lanang-lanang. Karena bahasanya itu sing lanang-lanang tok. Tambah ganteng. Yang di rumah juga istri-istrinya itu juga, aku ngomong istri-istrinya itu ulang keliru gitu. Ya memang begitu ya. Tidak perlu alergi gitu ya. Istri gitu tuh, enggak, yang sudah istri-istrinya itu. Jadi yang ingin istri lebih dari satu, tidak usah di dunia Pak, besok saja di surga itu. Meni aku kak siji ya pitu gitu ya gitu. Tidak usah di sekarang di dunia, daripada golek molo gitu ya. Nah itu molo. Nah, besok saja di surga. Maka menjadi muda terus mereka di surga. Tidak ada yang semakin tua semakin mengkerut, tidak ada. Tapi semakin muda terus. Mengapa ini kita sampaikan? Ya cek kepingin gitu karpe. Allah nyampaikan itu juga begitu ya. Surga itu betapa indahnya surga itu ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata manusia, tidak pernah didengar suara merdunya surga itu. Musiknya seperti apa yang sekarang itu masih kita berselisih, musik haram atau halal itu ya, pokoknya ngentenek swarga ya. Nah, itu yang tidak pernah terpikir di benak pikiran manusia, keindahan surga yang seperti itu. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala memang memvisualkan di dalam Al-Quran itu mengalir sungai air di bawahnya, nah gitu. Buah-buahan yang disajikan itu sebuah ilustrasi mencoba untuk divisualkan, tetapi visual itu tidak sampai nih. Pikiran kita itu tidak menjangkau. Begitu indahnya surga itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran ini bahwasanya perbuatan baik itu bukan hanya ibadah mahdhah, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, bukan hanya ibadah mahdhah yang bersifat vertikal ya. Tetapi ibadah sosial ini sangat banyak. Bahkan Rasulullah SAW kalau menyebut sebuah amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke surga itu prosentasenya itu bisa 40 atau 30 70%. Yang 30 itu hablum minallah, yang 70 hablum minannas. Nah, itu. Jadi banyak kebaikan antar sesama ini, banyak yang bisa mengantarkan kita ke surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak perlu kita ulas lagi itu ya. Di sholat itu masih lebih banyak. Misalnya ketika di Madinah itu Rasulullah pernah mengatakan, ya ayuhan nas, untuk meraih surga ya, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasi niyam tadkhulul jannata bisalam. Untuk meraih surga, tiket masuk surga itu ada 4 tadi yang disampaikan Rasulullah ya. Afsus salam, tebarkan salam ya. Tadi termasuk di dalamnya senyum dengan saudaramu, ditambah lagi doa keselamatan. Yang ada di dalamnya adalah cinta dan kasih sayang, semuanya itu salam. Dan ini berat untuk dilaksanakan. Sekarang ini masih belum khatam kita belajar tentang salam itu.
Ya salam, mari salam ya sik ngilok-ngilokno sing dikei salam. Mari salam masih dicaci maki itu yang diberi salam. Habis salam masih difitnah itu yang diberi salam. Sulit rupanya. Mergo setane akeh. Ini yang satu, afsus salam. Wa atimut ta'am. Afsus salam ini ya vertikal, horizontal ya antar sesama. Lalu kemudian wa'at imut ta'am, beri makan, bersedekah kita. Sekarang dipraktekkan ini sedekah apa? Jumat berkah ya. Itu juga bersedekah kepada orang fakir miskin yang membutuhkan. Dua-duanya ini masih horizontal. Wasilul arham, jalin silaturahim. Jangan putuskan hubungan antara keluarga itu. Karena banyak yang keluarga itu putus dengan sesama saudara itu putus, sementara dengan orang lain akrab. Banyak apa tidak ini? Banyak. Dengan saudara ndak akur, dengan orang lain akur. Itu setan memang godanya di situ. Karena kalau putus kalian dengan saudara, dosanya besar. Dosanya besar. Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim dengan keluarga sendiri. Nah ini perlu kita dandani yang begini. Dengan saudara sendiri kakur, dengan orang lain seperti saudara. Tiga ini horizontal, hubungan sesama. Baru yang keempat, sallu bil laili wan nasi niyam. Nah, baru yang keempat, salatlah kalian di saat orang lain itu sedang tidur. Baru satu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru Rasulullah mengatakan tadkhulul jannata bisalam, kalian sudah mendapatkan tiket masuk surga dengan selamat gitu. Ini berbagai macam jalan kebaikan yang perlu kita gali. Ini pelajaran, kata ulama mengatakan bahwasanya pelajaran ini siapa yang tidak disibukkan, siapa yang tidak disibukkan dengan kebaikan dan kebaikan, maka dia berpeluang untuk berbuat kemaksiatan. Kalau kita tidak hadir ke masjid ini, lalu apa yang kita kerjakan? Kira-kira apa? Banyak peluang ketidakbaikan. Karena ya sibukkan diri kita ini dengan kebaikan, maka kita tidak sempat untuk berbuat ketidakbaikan. Nah ini perlu diprogram seperti itu. Nah, makanya itu saja dia jadi renungan kita. Kalau kita tidak hadir bertaklim seperti ini, apa sih yang kita lakukan? Nonton TV kok ono penyiare barang. Senang penyiar lanang kan penyiar wadok lah. Itu. Belum lagi lihat YouTube-nya di rumah. Seperti itu. Ini peluang kemaksiatan itu menerpa kita. Karena ya sibukkan diri kita ini dengan kebaikan. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi pengumuman untuk ibu-ibu sudah kita sampaikan bahwa mulai besok bisa dimulai ya. Tapi ya cari ini tonggone nek ngekei duduk ya kenemenan gitu kan ya. Nah, itu ya dicoba ya perlahan-lahan untuk kebaikan, untuk silaturahim, komunikasi kita dengan sesama itu biar lebih baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
hadisnya cukup banyak. Di antaranya ini ya, yang berkaitan dengan pengantar hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah yang mempersiapkan dirinya untuk mendirikan sholat. Apa yang dipersiapkan? Jadi sebelum sholat itu apa yang kita kerjakan? Apa Pak yang kita kerjakan? Ya wudu loh, wudu ya, berwudu. Ini sebuah contoh saja. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini, hadisnya cukup panjang ya, cukup panjang. Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi. Jika seorang hamba muslim atau hamba mukmin, sudah Isa ya? Oh, belum. Jika seorang hamba muslim atau mukmin wudu, nah, ketika berwudu itu yang diwasu apa pertama? Wajahnya ya. Maka keluar dari wajahnya itu apa? Kullu khati'atin nazar ilaiha bi'ainihi ma'al ma'. Jadi ketika membasuh mukanya itu dengan air, keluar dari wajahnya itu apa yang keluar? Tutup kukulir ya, tutup. Jadi wudu itu yang keluar itu yang tidak kita lihat adalah dosa-dosa kita. Mungkin yang pernah dilakukan kata Rasulullah oleh kedua mata. Dosa yang pernah dilakukan oleh kedua mata ini. Kakek nonton YouTube muli mau kok gak ngaji mau nambah itu mau dosa. Ada peluang dosa untuk kita kerjakan. Jadi itu setiap wudu itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika wudu ya, bersama air yang menetes itu keluarnya, tidak tunggu tahun depan, enggak ya, saat itu juga itu. Au ma'a akhiri qatril ma', atau juga bersama air terakhir yang menetes dari wajah kita, itu dosa-dosanya mengalir, gugur kebaikan. Begitu pula wa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'ah yadahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatir ma', yaitu jika dia membasuh tangannya, wudu kan dari wajah lalu tangannya dibasuh, maka keluarlah setiap dosa itu dari tangannya, bersama air itu dosanya keluar. Bahkan sampai tetes terakhir dari air yang menetes dari tangan kita, dosa-dosa kita masih keluar, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingat ini ya, kalau kita wudu ya perlu hati-hati, perlu hati-hati. Tidak wudu itu saenake dhewe. Wudu itu yang juga tertib, sunnah-sunnahnya juga dijalani, juga cara mengusapnya juga harus benar itu. Karena apa? Semua yang kita lakukan itu diganti pahala, diganti pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'ah. Begitu pula ketika kita membasuh kaki kita, maka dosa-dosa kita keluar dari kaki, yang mungkin kaki itu kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat yang mendatangkan dosa. Itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa di sini. Nah, ini apa ini? Perbuatan baik itu banyak. Jadi jangan segan-segan kita berwudu. Ya, sama dengan redaksi yang pertama tadi, hatta yakhruja naqiyan minad dunub, sehingga
orang yang keluar dari berwudu itu dosa-dosanya semuanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita ingat hadis ini, maka kita mulai besok kita kalau berwudu itu ingat hadis ini, sehingga wudu kita itu mesti hati-hati dengan tertib, dengan baik. Karena itulah awal dari kekhusyuan kita di dalam sholat. Kalau wudu saja kita sudah tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan harap sholat kita juga mengingat Allah. Jadi kita mulai dari wudu itu sudah ingat Allah, bahwa dengan mengusap wajah kita ini mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengusap lengan kita, tangan kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Kaki kita bersihkan, dosa-dosa kita keluar beserta air yang menetes itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sebagaimana yang difirmankan Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Tiap-tiap perbuatan baik, sesungguhnya perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan-perbuatan buruk kita, mendatangkan ampunan Allah, dan dosa-dosa kita, perbuatan buruk kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pengantar bab ini bisa menambah wawasan kita, sehingga mudah-mudahan kita juga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat mengamalkan, sehingga kita benar-benar dapat mengumpulkan bekal sebagai bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.